Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1411. Aku tidak bermimpi, kan? Di sampingnya, Lin Ya melihat adegan yang sangat subversif ini dan terkejut, dengan ilusi bahwa itu tidak nyata. Kekuatan Cheng Jianshan hanya lebih tinggi dari miliknya, tidak lebih rendah. Dia benar-benar terbanting ke tanah oleh tamparan Xiao Chen, dan terus-menerus berkedut. Apakah ada yang lebih keterlaluan dari ini? Xiao Chen, jangan ribut-ribut. Nada bicara Duan Lei agak memohon. Dia tentu saja tersentuh karena Xiao Chen membelanya, tetapi Cheng Jianshan adalah murid inti utama dari Sekte Zhan Yue dan mendapat dukungan dari tetua agung di belakangnya. Dia sekarang dapat mengandalkan reputasi Xiao Chen untuk menindas orang lain, tetapi begitu Xiao Chen pergi, dia hanyalah murid luar, dan tidak ada seorang pun yang akan menganggapnya serius. Jangan takut, aku akan menanganinya dengan benar. Xiao Chen menghiburnya dan menginjak perut Cheng Jianshan lagi. Peng! Kekuatan dahsyat itu menyerbu dan menghancurkan dantian Cheng Jianshan, menyebabkan seluruh kekuatannya lenyap dalam semalam dan mengubahnya menjadi cacat. Cheng Jianshan menjerit kesakitan dan berguling-guling di tanah. Rasa takut yang tak terlukiskan menjalar jauh di dalam jiwanya. Kau benar-benar melumpuhkan kakak senior Cheng. Lin Ya bergumam, tubuhnya yang halus bergetar. Apakah ini benar-benar Xiao Chen yang dikenalnya? Wus, wus. Pada saat ini, beberapa sosok terbang, dan orang yang memimpin mereka tidak lain adalah pemimpin Sekte Lin Qianren. Ayah! Lin Ya panik dan bergegas menuju Lin Qianren, menunjuk Xiao Chen dan berkata, Dia melumpuhkan kakak senior Cheng. Lin Ya tahu bahwa ayahnya selalu membenci Xiao Chen dan ingin mengusirnya beberapa kali, tetapi dia tidak melakukannya demi wajahnya. Kali ini Xiao Chen berani sekali, kurasa ayahnya akan marah, kan? Namun, yang tidak disangkanya adalah Lin Qianren hanya merasa sedikit tertekan, lalu bergegas menghampiri Xiao Chen dan meminta maaf, Tuan Xiao, saya sungguh-sungguh minta maaf. Saya bukan guru yang baik. Aku tidak ingin melihat orang ini lagi. Kata Xiao Chen dingin. Ya. Lin Qianren mengangguk malu-malu, lalu melambaikan tangannya dan berteriak, kemarilah, kurung Cheng Jianshan di penjara bawah tanah. Jangan biarkan dia keluar tanpa perintahku. Ya, Master Sekte. Beberapa murid melangkah maju dan menyeret Cheng Jianshan yang pingsan dan cacat. Mereka semua tahu dalam hati bahwa kakak senior Cheng yang dulu sombong sudah tamat. Dantian yang rusak dapat diperbaiki, tetapi setelah kekuatannya hilang, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Terlebih lagi, dia telah menyinggung Xiao Chen, dan sekte tersebut tidak akan pernah menyia-nyiakan sumber daya untuknya lagi. Ayah, apa yang terjadi? Lin Ya menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia telah menyadari bahwa Xiao Chen bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Bahkan ayah seorang pemimpin sekte sebenarnya adalah budak Xiao Chen. Lin Qianren sebenarnya sedang bimbang. Tepat saat ia hendak menjelaskan kepada putrinya, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Ledakan. Energi mengerikan yang luas dan tak berujung menyapu langit, mengguncang alam semesta. Meskipun mereka berada jauh, orang-orang yang hadir tetap merasakan tekanan yang tak dapat dijelaskan dan tak dapat berbuat apa-apa selain bersujud di tanah. Kekuatan seperti itu. Seru Lin Qianren kaget, apakah ada orang yang berhasil menembus tingkat ke-6 Dao besar? Tahap ke-6 Dao Agung. Hati Lin Ya bergetar saat ia bergumam, siapa di Sekte Zhan Yue kita yang bisa menembusnya saat ini? Wow! Di kejauhan, kilatan cahaya pedang melesat ke langit, meliputi langit dan bumi. Haha, akhirnya aku berhasil. Diiringi tawa heroik, sesosok luar biasa yang memegang pedang lebar dan berat, melangkah ke udara, dan tiba di tempat kejadian dalam sekejap. Tuan Ouyang. Lin Ya terkejut saat melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa Ouyang Yi telah tiba di Sekte Zhan Yue dan berhasil menerobos di sana. Alam ke-6 Dao Agung dianggap sebagai jenius yang sangat menakutkan bahkan di surga tengah. Ia adalah pewaris yang telah dibina oleh keluarga kerajaan dan Sekte Dewa dengan segala upaya mereka. Mereka dapat dimasukkan dalam daftar orang suci cadangan dan benar-benar memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan status orang suci. Dengan bantuan seorang jenius seperti itu, mengapa Sekte Zhan Yue harus khawatir tidak akan makmur? Tuan Ouyang, selamat. Lin Qianren melangkah maju untuk mengucapkan selamat kepadanya, kegembiraannya terpancar dari kata-katanya. Salam, Tuan Ouyang. Lin Ya pun memberi hormat dengan sikap anggun. Nona Lin, sudah lama kita tidak bertemu. Kau semakin cantik saja. Ouyang Yi memujinya, tanpa tatapan mesum. Ia hanya berbicara dengan sopan. Hati Lin Ya masih berdebar gembira setelah mendengar ini, wajahnya memerah saat dia berkata, Tuan Ouyang, Anda sangat baik. Ouyang Yi tidak repot-repot bersikap sopan lagi. Ia berjalan melewati Lin Ya dan Lin Qianren, lalu langsung menuju Xiao Chen. Hati Lin Ya tergerak. Ia pernah melihat Cheng Jianshan menjilat Ouyang Yi beberapa kali sebelumnya. Mungkinkah Ouyang Yi akan membela Cheng Jianshan? Ternyata itu merupakan berkah tersembunyi bagi Anda, dan Anda cukup beruntung untuk berhasil melewatinya. Xiao Chen memandang Ouyang Yi dan cukup terkesan dengan keberuntungan dan pengertiannya. Pedang pemotong bulan hampir menguras tenaga dan semangat Ouyang Yi, yang seharusnya merusak vitalitasnya secara serius. Namun pengalaman mendekati kematian memungkinkannya hancur dan kemudian bangkit lagi, dan ia menyadari makna sebenarnya dari nirvana.
Apa maksudmu dengan keberuntungan? Tuan muda ini berbakat alami, jadi terobosan adalah hasil yang wajar, wajar saja. Ouyang Yi sangat arogan dan narsis. Mendengar ini, Xiao Chen berkata dengan tenang, lalu apa yang ingin kau lakukan padaku? Untuk membalas dendam. Ekspresi Ouyang Yi terharu, seolah-olah ia benar-benar memiliki ide ini, tetapi ia segera menunjukkan wajah datarnya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kau telah menyelamatkan hidupku. Bagaimana mungkin aku membalas kebaikan dengan kebencian? Kamu punya kesadaran diri, kata Xiao Chen. Hei, kita langsung cocok. Bagaimana kalau kita jadi saudara angkat? Kata Ouyang Yi sambil merangkul bahu Xiao Chen. Aku lebih tua darimu, jadi panggil aku kakak. Xiao Chen. Ahem. Ouyang Yi melihat raut wajah Xiao Chen yang tidak benar, dan langsung mengubah ucapannya. Untuk saat ini, kau sedikit lebih kuat dariku, jadi yang kuat adalah saudara, dan aku akan memanggilmu kakak. Apa yang ingin kau lakukan dengan mencoba membangun koneksi tanpa malu-malu? Ini pertama kalinya Xiao Chen melihat seseorang sehebat Ouyang Yi. Saudaraku, apakah pedang pemecah bulan ada bersamamu? Ouyang Yi menepuk dada Xiao Chen dan berkata, aku melihatmu bijaksana dan berani, penuh kebenaran, dan pedang pemecah bulan itu jahat dan tidak cocok dengan temperamenmu. Kenapa tidak? Belum cukupkah penderitaanmu? Tanya Xiao Chen, kau masih ingin mengambil pedang pemotong bulan. Sebelumnya, aku ceroboh dan kurang kultivasi, itulah sebabnya aku tersihir oleh pedang pemotong bulan. Sekarang berbeda. Setelah terobosanku, setiap aspek kualitasku meningkat puluhan kali lipat. Aku pasti bisa menaklukkan pedang pemotong bulan. Ouyang Yi memang tidak rela menyerahkan pedang pemotong bulan begitu saja. Meskipun pedang pemotong bulan menyebabkannya sangat menderita dan hampir menguras habis tenaganya, namun hal itu juga membuktikan bahwa pedang pemotong bulan bukanlah benda biasa dan hanya orang-orang yang benar-benar kuatlah yang layak memilikinya. Jika dia bisa mendapatkan pedang pemecah bulan dan gelang misterius itu, dia yang baru saja memasuki alam ke-6, akan memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan para jenius tingkat naga sejati di peringkat 50 teratas daftar cadangan orang suci. Saat itu, mimpinya tidak akan jauh lagi. Aku tidak bermaksud mengecilkan hatimu, kau hanya tidak bisa mengendalikan pedang pemecah bulan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Lagi pula, benda itu ada di tanganku. Aku memberikannya padamu tanpa alasan. Kau hanya berkhayal, kan? Pedang pemotong bulan memang tidak terlalu cocok untuk Xiao Chen, dan Xiao Chen tidak akan menggunakannya sebagai senjatanya sendiri. Tetapi dia sudah punya gambaran tentang orang yang cocok untuk menggunakan pedang pemotong bulan, dan dia pasti tidak akan memberikannya kepada Ouyang Yi. Bab 1412. Tentu saja aku tidak akan memanfaatkanmu. Aku tidak memintamu memberikannya secara gratis. Mari kita bicarakan. Berapa harganya? Ouyang Yi tampak serius, seolah-olah dia benar-benar siap membuat kesepakatan dengan Xiao Chen. Xiao Chen meliriknya dan menggelengkan kepalanya lagi, pedang ini tidak bisa dinilai dengan uang. Memberikannya kepadamu akan menjadi sia-sia pemberian dari surga. Lebih baik kau menyerah saja. Kakak, jangan terlalu tidak masuk akal. Bisakah kamu bersikap masuk akal? Tanya Ouyang Yi cemas. Aku sudah mencapai puncak Wuya sebelum kau, dan aku sudah menjinakkan pedang pemecah bulan sebelum kau. Bagaimanapun kau melihatnya, aku benar, dan kaulah yang tidak masuk akal. Kata Xiao Chen. Baiklah, jangan omong kosong lagi. Kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan membuatmu menunggu 10 hari atau setengah bulan lagi. Ketika Ouyang Yi mendengar ini, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Meskipun dia berhasil mencapai tingkat ke-6 dao besar dan kekuatannya meningkat puluhan kali lipat, dia masih tidak yakin bisa mengalahkan Xiao Chen. Lin Ye awalnya mengira Ouyang Yi, setelah terobosannya, akan menunjukkan otoritasnya dan menimbulkan masalah bagi Xiao Chen. Namun, sikap Ouyang Yi yang tampak seperti adik yang penurut justru menimbulkan gelombang ketakutan dan gejolak di hatinya. Ayah, apa yang terjadi? Lin Qianren tersenyum pahit dan berbisik di telinga Lin Ye, Xiaoya, kekuatan Xiao Chen jauh lebih unggul daripada Ouyang Yi. Kemungkinan besar dia adalah seorang jenius tingkat naga sejati. Jenius sejati setingkat naga. Kepala Lin Ye berdengung. Hanya mereka yang masuk dalam 50 teratas daftar cadangan orang suci yang memenuhi syarat untuk disebut jenius tingkat naga sejati. Sesuai namanya, naga sejati adalah putra surga. Setiap dari mereka memiliki potensi untuk mencapai alam suci. Keberhasilan atau kegagalannya pada akhirnya bergantung pada keberuntungan pribadinya. Kelompok orang ini biasanya adalah para jenius terbaik yang dibina oleh berbagai keluarga kerajaan, sekte-sekte suci, dan agama-agama besar dengan segala upaya mereka. Mereka langka di dunia. Karena zaman akan segera berubah, semua kekuatan sedang tertidur, dan para jenius tingkat naga sejati yang langka sedang berkumpul pada titik waktu ini. Saat pertempuran memperebutkan tahta suci pecah, mereka akan menjadi protagonis mutlak. Meskipun Ouyang Yi kuat, ia hanya terkenal di surga bawah. Ia bahkan tidak bisa masuk daftar orang suci cadangan, apalagi dibandingkan dengan para jenius tingkat naga sejati. Sekte Zhan Yue tidak pernah berpikir untuk bersaing memperebutkan gelar orang suci, mereka hanya ingin muncul dalam peringkat ujian, menarik perhatian, dan membuat Sekte Zhan Yue terkenal. Ayah, mungkinkah dia seorang pangeran dari keluarga kerajaan? Tanya Lin Ye.
Aku tidak yakin, tapi dia mengaku sebagai kultivator biasa dan akan berpartisipasi dalam ujian suci atas nama Sekte Bulan Tebas, dan bahkan bersaing untuk mendapatkan gelar kesucian. Kata Lin Qianren, lalu berhenti sejenak dan berkata, Xiao Ya, kau baru saja tidak punya konflik dengan Xiao Chen, kan? Kita hampir berkonflik. Keluh Lin Ya, ayah, ini semua salah ayah. Aku dan Xiao Chen seharusnya bisa berteman. Meskipun ia tidak mengagumi Xiao Chen sebelum mengetahui kekuatannya, ialah yang membawa Xiao Chen ke Sekte Zhan Yue. Jika ayahnya tidak memaksanya, ia tidak akan sengaja menjauhi Xiao Chen, dan setidaknya ia bisa tetap berteman dengan Xiao Chen. Sekarang, tepat ketika dia bilang ingin menjaga jarak dari Xiao Chen, dia baru tahu kalau Xiao Chen adalah seorang jenius tingkat naga sejati. Betapa malunya dia. Siapa sangka dia. Aduh, ini memang salahku. Lin Qianren juga dipenuhi penyesalan. Tapi, Xiao Ya, sudah sampai pada titik ini, aku tetap harus merelakanmu. Tetaplah dekat dengan Xiao Chen. Ekspresi Lin Ya terus berubah. Setelah beberapa lama, ia akhirnya menghela napas dan berkata, aku mengerti. Meskipun dia tampak tidak tahu malu karena mencoba mendekati Xiao Chen lagi, integritas dan martabatnya tidak layak disebutkan di depan seorang jenius setingkat naga sejati. Jadi kenapa kalau itu rendah? Memikirkan hal ini, Lin Ya menghampiri Xiao Chen dan meminta maaf, Xiao Chen, maafkan aku. Aku pergi beberapa hari terakhir dan baru saja kembali. Aku tidak tahu kalau halaman ini sudah menjadi milikmu. Tidak apa-apa, akulah yang mengambil alih sarang burung murai itu. Kalau saja Xiao Chen tahu dari awal kalau ini adalah pekarangan Lin Ya, dia tidak akan mendudukinya dengan paksa. Wajar saja jika Lin Ya marah karena dia tidak mengetahui kebenarannya. Alasan mengapa Cheng Jianshan dikalahkan bukan karena ia menyerang halaman, tetapi karena ia mengalahkan Duan Lei. Xiao Chen tidak terlalu peduli dengan Lin Ya. Dia tidak membencinya, juga tidak terlalu menyayanginya. Mereka hanya kenalan biasa. Dari yang dulu berkata jaga jarak, sekarang menunjukkan kebaikan, perilaku itu memang lebih realistis. Tapi kenyataannya, itu bukan kesalahan besar. Kita hanya bisa bilang dia orang biasa. Tidak perlu terlalu banyak mengkritiknya dan jangan berteman dekat dengannya. Mendengar ini, Lin Ya mendesah dalam hati. Meskipun Xiao Chen tidak mengatakan sesuatu yang kasar untuk mempermalukannya, dia bisa merasakan ketidakpedulian dan keterasingan dalam nada bicaranya. Pada saat ini, 6 orang yang dipimpin oleh Zhan Xingguan terbang. Mereka semua bertanggung jawab atas perawatan Ouyang Yi sebelumnya, tetapi mereka semua terkejut dengan terobosan mendadak Ouyang Yi. Selamat, Guru Ouyang. Zhan Xingguan maju untuk memberi selamat. Seorang jenius seperti Ouyang Yi, jika sudah setingkat dengannya, akan mudah mengalahkannya meski tanpa pedang pemotong bulan. Zhan Xingguan, kamu datang di waktu yang tepat. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Kata Xiao Chen. Zhan Xingguan tersanjung mendengar ini dan berkata, Tuan Xiao, kalau ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Terlalu berat bagi saya untuk meminta bantuan Anda. Xiao Chen menarik Duan Lei dan berkata, Duan Lei adalah temanku. Terimalah dia sebagai muridmu dan jangan biarkan dia diganggu di Sekte Zhan Yue. Hah! Duan Lei terkejut mendengarnya, dan gemetar ketakutan, Xiao Chen, aku hanya murid luar, dan aku tidak punya banyak bakat. Aku tidak tahan. Status tetua agung lebih tinggi daripada Master Sekte, dan pada dasarnya dia tidak menerima murid. Kalau orang itu sungguh-sungguh mau menerima seorang murid, maka muridnya itu haruslah murid sejati di antara murid-murid sejati. Haha, mudah sekali. Zhan Xingguan mengerti maksud Xiao Chen dan berkata sambil tersenyum, Duan Lei, maukah kau menjadi muridku? Duan Lei merasa gugup, tetapi dengan dorongan Xiao Chen, dia berlutut di depan Zhan Xingguan dan berkata, murid memberi salam kepada guru. Baiklah, mulai sekarang di Sekte Zhan Yue, kalian bisa menikmati perlakuan sebagai murid sejati. Kalau ada yang menindas kalian, katakan saja padaku, aku akan lihat siapa yang buta. Kata Zhan Xingguan. Terima kasih, guru. Duan Lei merasa seperti sedang bermimpi saat itu. Setelah menyelesaikan tugasnya, Xiao Chen melanjutkan retretnya, dan kali ini tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya. Tidak sampai 3 bulan kemudian seorang pria dan wanita muda datang ke Sekte Zhan Yue dan Zhan Xingguan mengetuk pintu halaman Xiao Chen. Tuan Xiao, persidangan akan segera dimulai. Aliansi Dao Surgawi telah mengirim utusan untuk memimpin jalan. Saatnya kita berangkat. Mendengar berita itu, Xiao Chen keluar dari pengasingannya dan pergi menemui 2 pemuda dan pemudi bersama Zhan Xingguan. Sekte pemotong bulan hanyalah sekte kecil, tapi begitu arogan. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Di dalam aula, seorang pemuda berpakaian ungu bersikap arogan dan menunjukkan ketidaksabaran. Di sampingnya, seorang wanita cantik memegang pedang. Meskipun ia tidak mengumpat seperti pemuda itu, dari raut wajahnya yang muram, jelas terlihat bahwa ia juga tidak senang. Mereka adalah utusan dari aliansi Tiandao. Sungguh tidak masuk akal bagi sekte kelas 2 di surga bawah untuk tidak menyambut mereka terlebih dahulu, melainkan meninggalkan mereka di sini dan membiarkan mereka menunggu. 2 utusan, harap tenang. Para tetua akan segera datang. Lin Qianren dan Lin Ya terus meminta maaf kepada mereka berdua, merasa sangat cemas. Bab 1413. Langsung. Hanya itu yang mereka katakan.
Pemuda berjubah ungu itu mendengus. Menurutku, kalian, Sekte Pemotong Bulan, hanya asal bicara dan tidak menganggap serius aliansi Dao Surgawi kami. Ini, kita tidak akan pernah berani melakukan itu. Kata Lin Qianren panik. Saudaraku, kurasa lupakan saja. Jenius macam apa yang bisa dimiliki Sekte Zhan Yue biasa? Ikut serta dalam uji coba itu hanya untuk menambah jumlah, dan itu buang-buang tempat. Wanita itu akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Adik perempuan, maksudmu adalah... Kami akan melaporkan kebenaran dan mengatakan bahwa Sekte Pemotong Bulan telah menyerah dalam ujian. Ya, baiklah. Tidak. Lin Qianren buru-buru menghentikannya. Sekte Zhan Yue punya dua orang jenius yang tak tertandingi. Kami pasti tidak akan mengecewakan kedua utusan ini. Jenius yang tak tertandingi. Pemuda berjubah ungu dan wanita itu bertukar pandang, keduanya terkekeh sinis. Pemimpin sekte di surga bawah begitu dangkal. Apa menurutmu ada orang sembarangan yang pantas disebut tak tertandingi? Set, dua utusan, dua jenius sekte Zhan Yue kita ini sombong sekali. Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dikatakan di depan mereka, agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Kata Lin Qianren, lalu tiba-tiba berhenti, mereka datang. Begitu dia selesai berbicara, Zhan Xingguan dan Xiao Chen berjalan masuk dari luar aula. Maafkan saya karena membuat kalian berdua utusan menunggu begitu lama. Zhan Xingguan meminta maaf. Keduanya mengabaikan Zhan Xingguan dan pandangan mereka langsung tertuju pada Xiao Chen. Setelah meliriknya cukup lama, mereka semua mendengus, orang ini, si jenius tak tertandingi yang kalian bicarakan, kelihatannya tidak begitu hebat. Apakah kau di sini untuk memimpin, atau untuk membuat masalah? Tanya Xiao Chen dingin. Apakah kualitas aliansi Dao Surgawi selalu serendah ini? Apa katamu? Beraninya kau menghina aliansi Tiandao? Wanita itu langsung menghunus pedangnya, ujung pedangnya mengarah langsung ke tenggorokan Xiao Chen. Namun Xiao Chen tetap tenang, aku memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri. Belum terlambat untuk menyimpan pedangmu sekarang. Kau mencari kematian. Wanita itu murka, kekuatan sucinya melonjak, ujung pedangnya berkilau, dan dia hendak menusuk tenggorokan Xiao Chen dengan pedang itu. Namun di saat kritis itu, tekanan yang mengerikan bagaikan runtuhnya langit tiba-tiba turun, menyelimuti wanita dan pemuda berbaju ungu itu. Cek, dua antek dari Liga Tiandao, biar aku yang urus. Begitu kata-kata itu terucap, sesosok tubuh dan kilatan pedang, bagai angin dingin dan dahsyat serta kilat menyambar ke arahnya dalam sekejap. Perempuan dan laki-laki berpakaian ungu itu sudah berkeringat dingin dan tampak pucat begitu menyadarinya. Mereka secara naluriah mengerahkan seluruh kekuatan untuk melawan. Namun, engah. Dua kolom darah merah menyembur keluar, dan kedua pria itu dikejutkan oleh cahaya pedang, terlempar puluhan kaki jauhnya dan jatuh ke tanah. Alam ke-6 Dao besar. Siapakah kamu? Keduanya mengangkat kepala dengan susah payah, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Apakah ada orang yang begitu menakutkan di sekte Zhan Yue? Ingat namaku, Ouyang Yi. Ouyang Yi, sambil membawa pedang lebar dan berat, muncul di samping Xiao Chen dengan santai, bahkan sengaja menyenggol Xiao Chen dengan pinggulnya, bersikap sembrono dan narsis. Bagaimana? Apa kau terkesan dengan pedangku? Selama 3 bulan ini, Ouyang Yi sangat sibuk. Ia telah mengkonsolidasikan kultivasinya di alam ke-6 Dao besar dan kekuatannya telah meningkat pesat. Tingkat kelas 3, tidak lebih. Komentar Xiao Chen terus terang. Sialan, apa kau harus sekejam itu? Meskipun kau sudah mencapai tahap ke-6 Dao Agung sebelum aku, cepat atau lambat aku akan menyusulmu. Jangan terlalu sombong. Ouyang Yi menggertakkan giginya karena kebencian. Dia sebenarnya tidak dapat mengetahui kekuatan Xiao Chen secara pasti, tetapi selama Xiao Chen belum memasuki alam suci, dia pasti berada di alam ke-6 Dao besar, alam yang sama dengannya. Namun, ia baru saja memasuki alam ke-6, dan fondasinya belum sekuat Xiao Chen. Untuk saat ini, masih ada celah antara dirinya dan Xiao Chen. Ia yakin bahwa ia dapat menjembatani kesenjangan ini. Cepat atau lambat, dia akan menyusul Xiao Chen. Saat itu, hehe. Kita bicarakan ini setelah kalian menyusul. Kalian menabrak seseorang, mari kita lihat bagaimana cara menghadapinya. Xiao Chen memberi isyarat dengan matanya kepada pemuda dan wanita berjubah ungu yang terbaring di tanah. Mendengar ini, Ouyang Yi melangkah maju, berhenti di depan kedua pria itu, dan berkata dengan nada merendahkan, aku memberimu pisau untuk memperluas wawasanmu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau dari aliansi Dao Surgawi, kau bisa memandang rendah semua orang di dunia. Di surga yang lebih rendah ini, ada juga makhluk yang tak mampu kau ganggu. Mengerti? Dipahami. Kedua pria itu merasa dirugikan, tetapi tidak berani membantah Ouyang Yi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sekte Zhan Yue akan memiliki seorang jenius setingkat Ouyang Yi. Adapun pemuda lainnya, dia tampaknya lebih kuat dari Ouyang Yi. Apakah ini bertentangan dengan keinginan surga? Karena kamu sudah mengerti, ayo kita tunjukkan jalannya. Di mana kita akan bertemu? Tanya Ouyang Yi. Kami akan memimpin jalan. Pria muda berjubah ungu dan wanita itu masing-masing menelan beberapa pil, mengumpulkan kembali kekuatannya, saling mendukung untuk berdiri, dan berjalan keluar dari aula. Kita tidak butuh terlalu banyak orang untuk pergi. Aku dan kedua tuan muda akan pergi bersamamu. Kau tinggal saja di sekte dan tunggu kabar. Kata Zhan Xingguan.
Penatua, bagaimana kalau kita ajak Xiaoya ikut? Saran Lin Qianren, Xiaoya bisa menjaga kedua tuan muda di jalan. Zhan Xingguan berpikir sejenak setelah mendengar ini, lalu bertanya pada Lin Ya, bagaimana menurutmu? Lin Ya mengerti bahwa perannya dalam menemani mereka hanyalah sebagai pelayan, menyajikan teh dan air untuk Xiao Chen dan Ouyang Yi, tetapi dia tidak mengeluh apapun dan dengan senang hati menyetujui. Saya bersedia. Baiklah, kalau begitu kita berempat akan pergi bersama, kata Zhan Xingguan. Xiao Chen dan Ouyang Yi tidak keberatan dengan hal ini. Ujian orang suci terdiri dari 18 surga bawah, dibagi menjadi 6 zona. Galatian, Jindingtian dan Changleitian bersama-sama membentuk distrik 5. Ada 27 kekuatan di Galatian yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam uji coba, termasuk Sekte Zhan Yue. Ada 30 tripod emas di langit. Ada 31 Changleitian. Di distrik kelima, totalnya ada 88 pasukan. Lokasi uji coba zona kelima berada di Changleitian. 27 pasukan Galalan harus berkumpul terlebih dahulu, lalu bergegas ke Changleitian bersama-sama. Dipimpin oleh pemuda dan wanita berjubah ungu, Xiao Chen dan ketiga rekannya tiba di tempat pertemuan 3 hari kemudian. Sudah ada 70 atau 80 orang yang menunggu di sini, terbagi dalam 16 kamp. Ketika Xiao Chen dan ketiga rekannya muncul, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Dari Sekte Zhan Yue, kenapa kau datang terlambat, membuat kami menunggu begitu lama? Beberapa orang mulai melontarkan komentar-komentar sarkastis, dengan sengaja mempermalukan Sekte Zhan Yue dan memancing kebencian terhadapnya. Lagi pula, mereka yang ikut dalam persidangan semuanya adalah pesaing, dan tak seorang pun akan kehilangan kesempatan untuk menekan lawan mereka. Zhan Xingguan melirik semua orang dan berkata sambil tersenyum, kenapa kalian semua terburu-buru? Bukankah totalnya ada 27 faksi? Sepertinya Sekte Zhan Yue kita bukan yang terakhir datang, kan? Kau salah. Kau memang yang terakhir tiba. 10 sekte telah dilenyapkan. Seorang pria berwajah dingin mengenakan gaun panjang berlogo Liga Tiandao berdiri dan berkata. Tidak digunakan. Ekspresi Zhan Xingguan sedikit berubah saat mendengar ini. Oh, begitu. Ouyang Yi tiba-tiba tersenyum jenaka dan menunjuk pemuda berjubah ungu dan wanita itu. Sebenarnya, persidangan sudah dimulai. Kedua pecundang ini adalah tahap pertama persidangan, kan? Semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka saat mendengar kata-kata Ouyang Yi. Orang ini benar-benar menghina anggota Liga Tiandao di depan umum. Bab 1414. Rupanya, seluruh 27 pasukan di Galalan mengirim utusan ke sana. Para utusan itu akan mencari berbagai alasan, seperti kesombongan, mempersulit keadaan, atau provokasi, untuk menguji kejeniusan berbagai kekuatan yang berpartisipasi dalam ujian tersebut. 16 pasukan yang hadir di tempat kejadian lulus penilaian putaran pertama, sementara 10 pasukan sisanya langsung tereliminasi dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk pergi ke Changleitian. Tetapi bahkan setelah lulus penilaian, berbagai kekuatan masih sangat menghormati utusan aliansi Tiandao. Ouyang Yi sungguh terlalu sombong untuk menunjuk hidung utusan Liga Tiandao dan menyebutnya sampah. Intinya, pemuda berbaju ungu dan perempuan itu tidak berani membantah. Mereka hanya berdiri di samping dengan wajah cemberut, tampak sangat malu. Zheng An, Su Ping, kemarilah. Tetua Liga Tiandao menyadari ada yang tidak beres dan memanggil keduanya. Penatua. Kedua pria itu membisikkan sesuatu di telinga Tetua Liga Tiandao. Benarkah? Ekspresi Tetua Liga Tiandao sedikit berubah, dan tatapannya pada Ouyang Yi tiba-tiba berubah. Apa yang kalian gumamkan? Semua orang di sini, kalian mau pergi atau tidak? Teriak Ouyang Yi dengan tidak sabar. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Tetua Liga Tiandao sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Ia mengeluarkan sebuah gulungan dan melemparkannya ke langit. Gulungan itu meledak menjadi cahaya keemasan dan berubah menjadi sebuah kapal terbang besar yang sebanding dengan sebuah kota. Semuanya, silakan naik ke kapal terbang. Mendengar ini, orang-orang dari semua faksi melompat maju. Ayo pergi. Ouyang Yi memanggil Xiao Chen, Zhan Xingguan dan Lin Ya untuk naik ke kapal terbang. Dilihat dari kecepatan kapal terbang, akan memakan waktu 7 atau 8 hari untuk mencapai Changleitian. Setelah menaiki kapal terbang, pasukan utama tidak berinteraksi satu sama lain dan semua tinggal di kamar mereka sendiri. Xiao Chen dan 3 orang lainnya tidak berniat berkomunikasi satu sama lain. Mereka duduk bersama, bermeditasi dengan mata tertutup, dan sesekali mengobrol. Tuan Ouyang, bukankah Anda terlalu menyombongkan diri? Ini akan mudah mengundang kebencian. Lin Ya teringat akan sikap arogan Ouyang Yi dan tak kuasa menahan diri untuk mengingatkannya, setidaknya, jangan menyinggung Liga Tiandao. Mendengar ini, Zhan Xingguan juga memiliki kekhawatiran serupa dan berkata dengan cemas, menyinggung sekte lain boleh saja, tetapi menyinggung Liga Tiandao tidaklah bijaksana. Apa yang kau takutkan? Aliansi Tiandao mungkin tampak kuat, tetapi sebenarnya mereka busuk di dalam dan bagaikan pasir lepas. Mereka bersatu karena kepentingan, dan pada akhirnya mereka akan hancur karena kepentingan. Ouyang Yi mencibir kekhawatiran kedua orang itu dan sama sekali tidak menganggapnya serius. Kamu tampaknya berprasangka buruk terhadap Liga Tiandao. Xiao Chen menatap Ouyang Yi. Itu bukan prasangka, itu fakta. Kau bukan dari latar belakang biasa, kan? Xiao Chen tiba-tiba bertanya. Ekspresi Ouyang Yi sedikit berubah,
dan ia menyangkalnya sambil tersenyum, "Saudaraku, kau terlalu khawatir. Aku hanya seorang kultivator biasa yang telah mengalami beberapa petualangan." Xiao Chen melirik Ouyang Yi beberapa kali lagi, tahu bahwa Ouyang Yi pasti berbohong. Namun, ia tidak bertanya lagi. Ia hanya memperingatkannya, "Hati-hati, perjalanan ini mungkin tidak damai." Ouyang Yi, Lin Ya, dan Zhan Xingguan semuanya tampak gugup saat mendengar ini dan bertanya, "Mengapa?" "Karena persidangan sudah dimulai, tentu saja kita akan memasuki babak kedua persidangan kapan saja," kata Xiao Chen. "Apa yang perlu dikhawatirkan?" tanya Ouyang Yi tanpa minat, "Cobaan di surga bawah tidak perlu dibahas. Hanya ketika kau mencapai surga tengah, semuanya akan sedikit lebih menarik." "Jangan sok benar," kata Xiao Chen, "karena sekte Zhan Yue bisa mendapatkan bala bantuan eksternal sepertimu, bagaimana kau tahu sekte lain tidak bisa mendapatkan bala bantuan eksternal yang kuat? Di kapal terbang ini, setidaknya ada 2 orang yang tidak lebih buruk darimu." "Apa? Ada 2 orang yang tidak lebih buruk dariku?" Ouyang Yi sangat terkejut dan setengah percaya dan setengah ragu. Dia sekarang berada di tingkat ke-6 Dao Agung. Meskipun belum mencapai tingkat naga sejati, dia pasti akan dimasukkan dalam daftar orang suci cadangan. Tidak cukup bahwa Xiao Chen, yang tak terduga, muncul di surga bawah, dan sekarang ada 2 orang lagi yang setingkat dengannya. Jadi, sebaiknya kau tetap rendah hati. Kalau kau pamer, bisa-bisa ada yang memperlakukanmu seperti monyet. Kata Xiao Chen tenang, "Kau tidak tahu apa-apa tentang mereka, tapi mereka tahu segalanya tentangmu." Aku belum menunjukkan kekuatan penuhku, jadi mereka tidak bisa mendeteksi identitas asliku," kata Ouyang Yi, matanya berkilat, dan bertanya, "Apa kau masih bisa mengenali kedua orang itu sekarang? Bagaimana kalau kita serang mereka secara diam-diam?" Xiao Chen hendak menjawab ketika tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan berkata, "Tidak perlu serangan diam-diam, babak kedua uji coba telah dimulai." "Apa?" Ouyang Yi, Lin Ya dan Zhan Xingguan semuanya terkejut. "Ayo pergi." Xiao Chen melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kekuatan menyelimuti mereka bertiga, lalu menghilang dari ruangan bersama mereka. Pesawat ruang angkasa itu masih bergerak dengan kecepatan tinggi. Saat itu malam hari, langit berbintang gelap gulita, dan semuanya sunyi. Tiba-tiba, sebuah komet bersinar datang dengan cepat dari kedalaman galaksi yang tidak diketahui dan bertabrakan langsung dengan pesawat ruang angkasa. Ledakan. Dengan ledakan yang menggemparkan, pesawat ruang angkasa itu hancur setengahnya dalam sekejap, dan api yang berkobar membakar, membentuk pemandangan indah di langit berbintang yang gelap. Namun meskipun pemandangannya indah, kenyataannya tragis. Tabrakan mengerikan tersebut menewaskan atau melukai sedikitnya separuh orang di pesawat ruang angkasa tersebut. Wow! Di atas pesawat ruang angkasa yang hancur, kilatan cahaya muncul, dan 4 sosok muncul. Itu adalah Xiao Chen dan ketiga temannya. Ini. Lin Ya menatap kapal terbang yang diselimuti api di bawahnya, merasakan sedikit rasa takut di hatinya. Jika Xiao Chen tidak menyelamatkannya, dengan kekuatannya, kemungkinan dia selamat dari tabrakan itu akan sangat tipis. Apakah itu suatu kebetulan? Ouyang Yi tampak terkejut. Dia bereaksi selangkah lebih lambat, tetapi bagaimanapun juga, dia berada di tingkat ke-6 Dao besar, jadi dia bisa bertahan hidup bahkan tanpa bantuan Xiao Chen. Tetapi komet yang tiba-tiba menabrak kita ini terlalu aneh. "Ini bukan kebetulan, ini buatan manusia," kata Xiao Chen. "Buatan manusia?" tanya Lin Ya, "Mungkinkah ini uji coba putaran kedua? Ini terlalu dibesar-besarkan. Berapa banyak orang yang akan mati kali ini? Ini hanya cobaan. Sungguh kejam jika harus kehilangan nyawa kapan saja." Zhan Xingguan menambahkan, "Ini hanya ujian di surga bawah. Berapapun korbannya, para petinggi tidak akan menganggapnya serius. Mereka lebih suka memusnahkannya," kata Xiao Chen, "tapi sebenarnya, ada kesempatan untuk mundur di babak pertama ujian. Kau memilih jalanmu sendiri, dan kau harus menanggung sendiri konsekuensinya." "Aku setuju. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri atas kurangnya kemampuanku. Hanya mereka yang mampu bertahan dalam persaingan paling ketat yang bisa dianggap elit." Ouyang Yi tiba-tiba tertarik dan berkata sambil tersenyum geli, "Tiba-tiba aku menantikannya." Desir, desir, desir. Lebih dari 40 sosok terbang keluar dari lautan api. "Kakak senior, kamu di mana? Kakak, jangan mati. Kakak, adik, kamu di mana? Jangan menakut-nakuti aku." Haha, mereka semua mati. Para penyintas tampak terkejut, marah, sedih, bahkan ada yang tertawa nerotik. Di mana orang-orang dari aliansi Dao Surgawi? Ada apa? Apa ini juga dianggap ujian? Lucu sekali. Liga Tiandao, keluarlah dan beri kami penjelasan. Banyak orang yang kehilangan orang yang dicintainya menjadi marah dan ingin melampiaskannya. Namun saat itu, 7 tamu tadi undang diam-diam datang di langit berbintang yang gelap. "Kamu tidak kompeten, jadi mengapa menyalahkan orang lain? Jika kamu tidak tega melihat kerabat dan temanmu mati, mengapa tidak ikut mati bersama mereka?" Bab 1415. Ketujuh tamu tadi undang itu jelas tidak ingin mengungkapkan identitas mereka, jadi mereka semua mengenakan penyamaran. Mereka mengenakan pakaian hitam, dan itu bukan pakaian hitam biasa. Pakaian itu tidak hanya bisa menyembunyikan wajah, tetapi juga aura dan kultivasi mereka. Di bawah langit malam yang gelap gulita,
jika mereka tidak bersuara, tidak akan ada seorang pun yang memerhatikan mereka. Siapa? Semua orang sejenak menyingkirkan kesedihan dan kemarahan mereka dan menatap ketujuh orang itu dengan waspada. Namun, ketujuh orang itu bertindak seperti pembunuh dan menolak memberikan penjelasan apapun. Membunuh. Tidak seorang pun tahu siapa yang memberi perintah, tetapi tujuh orang bergerak pada saat yang sama dan menyerbu ke arah kerumunan bagaikan dewa pembunuh. Tujuh orang datang menyerang kami, mencari kematian. Seorang jenius sekte yang berada di tingkat keempat Dao Agung bergegas keluar dengan marah. Para tetua dan adik perempuannya baru saja tewas dalam tabrakan itu, dan ia ingin melampiaskan amarahnya dan membalas dendam. Potongan besar. Kejeniusan sekte itu menggunakan teknik Dao hebatnya, dan seberkas cahaya penghancur keluar dari mulutnya, menyapu ketujuh orang itu. Di kejauhan, 3 bintang materi gelap terhantam sinar tersebut dan terbelah dua dalam sekejap. Permukaan potongannya halus dan rapi, persis seperti memotong apel. Teknik pemotongan hebat sungguh mengesankan, tapi sayang sekali kultivasimu terlalu dangkal. Tiba-tiba, suara dingin terdengar di telinga sang jenius sekte, dan seorang pembunuh berpakaian hitam telah mengintai di belakangnya pada suatu saat. Serangan pedang yang indah itu bagaikan meteor yang terang di langit malam. Engah. Sang jenius sekte tertusuk pedang di kepalanya, terbelah menjadi dua bagian, dan mati di tempat, bahkan jiwanya tak mampu keluar. Semua orang berhati-hatilah, orang-orang ini luar biasa. Serangan pedang si pembunuh mungkin terlihat sederhana, tetapi tekniknya dipenuhi dengan prinsip-prinsip agung. Kekuatan penghancurnya tidak mengejutkan, tetapi cukup mematikan. Jelas, mereka adalah pembunuh yang sangat terlatih yang membunuh musuh-musuh mereka dengan cara yang paling bersih dan paling efisien. Kenapa ada pembunuh yang mengincar kita? Apa ini babak kedua persidangan? Kejam sekali. Ini cuma cobaan. Kenapa kalian mengirim pembunuh untuk menyerang kami? Aku tidak ingin bermain lagi, aku ingin berhenti. Beberapa orang pemalu hampir menangis. Ini bukan pengadilan, ini jelas hukuman mati. Sudah terlambat untuk berhenti sekarang, bunuh. Ketujuh pria itu menyerang lagi, bergerak bebas di antara 40 pria kuat. Meskipun ada perbedaan jumlah yang besar, situasinya berat sebelah, dan lebih dari 40 orang terbunuh dan 7 orang mundur selangkah demi selangkah. Kak, pantaskah kita hanya menonton pertunjukan seperti ini? Ouyang Yi ingin mengambil tindakan, tetapi melihat Xiao Chen tidak bergerak, dia pun tidak bergerak. Jangan impulsif. Sudah kubilang, ada master di antara mereka yang ikut uji coba. Ini tidak sesederhana yang kau kira, kata Xiao Chen. Ouyang Yi tertegun saat mendengar ini, dan mulai memusatkan perhatiannya, mengamati para jenius di sekte tersebut. Benar saja, ketika mereka dipaksa masuk ke dalam situasi di mana mereka tidak punya jalan untuk mundur, seseorang di antara kerumunan akhirnya keluar dengan momentum yang luar biasa. 100.000 tinju naga. Satu pukulan mengguncang alam semesta, 100.000 bayangan naga, 100.000 auman naga, menggemparkan langit dan bumi. Ketujuh pembunuh itu terkejut dan semuanya terkejut sekaligus. Menguasai. Ketujuh orang itu terkejut, tetapi tidak panik. Mereka berkumpul dan berencana untuk membunuh pria kuat yang tiba-tiba muncul itu. Kau memusatkan seluruh perhatianmu padanya, mengabaikan dewa kematian yang sebenarnya. Tiba-tiba muncullah sosok aneh yang entah sudah berapa lama mengintai dari atas, menyerang dari atas, seakan sudah melihat kesempatan dan berniat menangkap ketujuh orang itu sekaligus. Penguburan surga dan kehancuran bumi. Dengan serangan pedang yang tiada taraf ini, langit menangis dan bumi menangis, langit berbintang pun terdistorsi, dan bintang-bintang, matahari, dan bulan semuanya redup oleh pedang ini. Memang ada dua orang yang kuat. Ketika Ouyang Yi melihat adegan ini, dia merasa sangat hikmat. Jika sebelumnya dia ragu dengan perkataan Xiao Chen, maka saat ini, dia sepenuhnya mempercayainya. Entah orang yang menggunakan pukulan 100.000 naga atau orang yang mengayunkan pedang menakjubkan ini, dia tidak yakin akan menang. Jika kita berhadapan langsung, 2 lawan 7, peluang untuk menang tidak tinggi. Namun mereka berdua tertidur cukup lama, mencari kesempatan yang tepat dan bekerja sama secara diam-diam satu sama lain. Pukulan ini mungkin akan membunuh ketujuhnya. Situasinya berbalik dalam sekejap. 9 transformasi Phoenix ilahi. Tepat ketika ketujuh pembunuh itu hendak mati, mereka tiba-tiba melihat bayangan burung Phoenix Dewa terbang dari kejauhan. Pria kuat yang menghunus pedang itu tampak terkejut dan terpaksa menyerah membunuh ketujuh orang itu. Ia beralih ke posisi bertahan dan menebas bayangan Phoenix ilahi dengan pedangnya. Peng! Kekuatan pedang menghancurkan bayangan Phoenix, dan pendekar pedang memanfaatkan momentum itu untuk mundur dengan cepat dan datang ke sisi si jenius yang menggunakan 100.000 tinju naga. Apakah ada ahli lainnya? Ekspresi dari si pendekar pedang dan si petarung tinju sangatlah jelek. Mereka akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik dan hendak mengubah kekalahan menjadi kemenangan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa musuh memiliki bala bantuan. Ini tidak bagus. Oh tidak, musuh punya bala bantuan. Ekspresi Lin Ya dan Zhan Xingguan berubah. Jangan panik, ini lebih seru. Ouyang Yi berhati-hati, tapi tidak takut. Malahan, ia bersemangat untuk mencoba. Hanya Xiao Chen yang menatap bayangan Phoenix ilahi yang menghilang, dan rasa keakraban muncul dalam hatinya. Seni Phoenix ilahi. Terselamatkan. Untung, ketujuh pembunuh itu akhirnya bereaksi dan berkeringat dingin.
Mereka tidak menyangka ada dua orang jenius setingkat ini yang tersembunyi di tim Galatia. Kalau saja Tuan Muda tidak menyelamatkan mereka, saya khawatir ketujuh orang itu akan musnah dalam sekejap. Kau terlalu ceroboh. Sudah kubilang jangan remehkan lawan manapun. Apa kau mengabaikan kata-kataku? Saat kata-kata dingin itu terucap, sesosok tubuh ramping dan anggun berjalan keluar dari langit berbintang yang gelap. Ini jelas seorang wanita. Meskipun wajahnya tertutup, kecantikannya yang tak tertandingi dan temperamennya yang mulia tak dapat disembunyikan. Tuan Muda, maafkan saya. Ketujuh pembunuh itu berbalik dan berlutut dengan satu kaki. Membunuh mereka semua adalah satu-satunya kesempatanmu untuk menebus dosamu. Nada suara wanita bangsawan itu sedingin es, sangat tenang dan elegan. Ya, Tuan. Membunuh. Wanita itu memiliki status tertinggi di hati ketujuh orang itu. Begitu ia membuka mulut, ketujuh orang itu tampak bertekad mempertaruhkan nyawa mereka. Semua orang dipenuhi dengan niat membunuh, mengatur ulang serangan mereka, dan membunuh para penyintas. Meskipun pendekar pedang dan pendekar tinju itu kuat dan hampir menghabisi tujuh orang, itu adalah efek yang tidak terduga. Pada saat ini, mereka kembali bentrok. Ketujuh orang itu siap mati dan cukup berhati-hati, sehingga situasi pun berbalik lagi. 100.000 tinju naga. Penguburan surga dan kehancuran bumi. Para pendekar pedang dan petarung tinju kembali memperlihatkan kekuatan luar biasa mereka. Pedang-pedang mereka bersinar terang di seluruh alam semesta, dan bayangan-bayangan tinju mereka mengguncang galaksi. Namun, efeknya tidak sebaik sebelumnya. Ketujuh pembunuh itu berkoordinasi dengan mulus, memukul mundur satu orang, dan 6 orang lainnya segera menyerbu ke depan, membuat para pria yang membawa pisau dan tangan kosong itu berada dalam kesulitan. Wanita bangsawan itu tidak berniat ikut campur dalam perkelahian itu, tetapi hanya berdiri di sana dengan tenang, bagaikan bunga plum yang dingin tertiup angin dan salju, dingin dan indah. Wanita cantik, bagaimana kalau aku bermain denganmu? Ouyang Yi, sambil menenteng pedang yang lebar dan berat, diam-diam mendatangi wanita itu, tingkah laku dan perkataannya sembrono dan tidak terkendali, persis seperti seorang playboy. Jangan menyinggung Tuan Muda. Tujuh pembunuh itu menyadari bahwa Ouyang Yi sedang mencari wanita bangsawan itu, jadi mereka berbalik untuk mendukungnya. Dia serahkan padaku, kamu kerjakan saja tugasmu sendiri. Kata wanita bangsawan itu. Mendengar hal itu, ketujuh pembunuh itu teringat akan kekuatan Tuan Muda dan berhenti khawatir serta terus mengepung si pendekar pedang dan si tukang tinju. Cek-cek, cantik, sepertinya kau juga ingin berduaan denganku dan tak mau diganggu. Itulah yang kuinginkan. Ouyang Yi bersiul. Ouyang Yi, aku akan memotong lidahmu dalam 3 gerakan. Nada suara wanita bangsawan itu dingin, dan dia sama sekali tidak terdengar bercanda. Namun setelah mendengar ini, sikap keren Ouyang Yi langsung mereda, dan dia bertanya dengan nada serius, apakah kamu mengenalku? Bab 1416. Sebagai seorang pembunuh, kecerdasan tentu saja yang terpenting. Awalnya, aku diinstruksikan secara khusus untuk tidak membahayakan nyawamu, tapi mulutmu sangat kotor, jadi aku memotong lidahmu agar kau merenungkan perbuatanmu. Begitu dia selesai berbicara, sosok wanita yang dingin dan cantik itu langsung berubah, seanggun angsa yang terkejut, seanggun naga yang sedang berenang, dan keduanya menyerupai Dewi Sungai Luo. Ouyang Yi sedikit terkejut dan tiba-tiba merasakan sebuah sisi terang mendekat. Meskipun ia bereaksi secara naluriah dalam 1/1000 detik, ia akhirnya tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Tertawa. Ujung pedang yang indah itu lewat, meninggalkan bekas darah setinggi hampir 2 inci di pipi Ouyang Yi. Sialan, dia cacat. Ouyang Yi melompat 3 meter darinya dan menatap wanita cantik dan dingin itu dengan kaget sekaligus marah. Kamu wanita, kamu cantik sekali, kok bisa begitu kejam? Gerakan pertama hanyalah sebuah ujian kecil. Rambut hitam wanita yang dingin dan cantik itu berkibar tertiup angin, dan posturnya anggun. Di tangannya yang ramping, ia memegang pedang zamrud. Dia tidak berbicara sama sekali dengan Ouyang Yi, dan tampak serius memenuhi janjinya sebelumnya. Dalam 3 gerakan, dia akan memotong lidah Ouyang Yi. Gerakan kedua. Wanita yang dingin dan cantik itu menghitung gerakannya, dan dengan gerakan ringan dan lincah, dia menusuk Ouyang Yi dengan pedang kedua. Gerakan pedang ini tidak lagi mewah, gerakan pedang bersifat horizontal dan vertikal, seperti gerakan pedang pemula, menusuk ke satu arah. Namun di mata Ouyang Yi, pedang ini mengandung kekuatan tak terbatas dan tanpa cacat, sehingga dia tidak menemukan kekurangan sedikit pun dan tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba menyerbu ke medan pertempuran dan berdiri di antara mereka berdua. Wanita yang dingin dan cantik itu menikamnya dengan pedang, tetapi dia menangkis ujung pedang itu dengan tangan kosong. Dentang. Waktu seakan berhenti, dan gerakan pedang yang paling sederhana pun dipatahkan dengan metode yang paling sederhana. Menangkap pisau dengan tangan kosong. Ouyang Yi terkejut dan berseru, kakak tetaplah kakak, dia memang luar biasa. Tapi aku belum kalah, masih terlalu dini bagimu untuk campur tangan. Bantulah orang-orang di sana. Xiao Chen membelakangi Ouyang Yi dan menamparnya dengan tangan belakangnya. Peng! Kekuatan telapak tangan tersebut langsung menghantam Ouyang Yi ribuan kaki jauhnya, menyebabkan dia terjatuh ke dalam situasi pertempuran yang kacau. Wah, kamu cari mati. Ketujuh pembunuh itu sudah murka ketika melihat Ouyang Yi berbicara kasar kepada tuan muda mereka. Sekarang Ouyang Yi terbang di depan mereka, bagaimana mereka bisa melepaskannya? Untuk sesaat,
ketujuh orang itu menyerah pada si pria pisau dan si pria tinju dan mulai mengejar Ouyang Yi dengan panik. Sialan, itu tidak bisa diterima. Tidak peduli seberapa kuat Ouyang Yi, dia tidak percaya diri bisa melawan tujuh orang sendirian, jadi dia mulai melarikan diri dengan cara yang bergelombang. Di sisi lain, wanita yang dingin dan cantik itu terkejut saat mengetahui bahwa orang yang mematahkan jurusnya memiliki keterampilan yang tak terduga, dan secara naluriah ingin mundur. Namun saat dia tak sengaja melihat sekilas wajah orang yang berdiri di depannya, tubuhnya bergetar dan dia berdiri di sana dalam keadaan linglung. Anda, Nona Dai, aku tidak pernah menyangka pemandangan seperti ini akan terjadi saat kita bertemu lagi. Xiao Chen menatap Dai Qianwu sambil tersenyum. Jika kemunculan seni Phoenix ilahi saja membuatnya sedikit ragu. Lalu ketika Dai Qianwu mengeluarkan rapier Zamrud, identitasnya dapat dipastikan sepenuhnya. Kembali di bumi, saya banyak berinteraksi dengan Dai Qianwu, dan kami berteman cukup baik. Kini setelah mereka bertemu kembali di alam ilahi, waktu telah berlalu dan rasanya seperti sudah lama sekali. Hanya mereka sendiri yang bisa memahami perasaan itu. Setidaknya di hati Xiao Chen, itu sangat baik. Xiao Chen, benarkah itu kamu? Dai Qianwu tidak melepas cadar hitamnya, tetapi suaranya masih terdengar familiar, menampakkan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Jelas saja, emosinya lebih kuat daripada Xiao Chen. Namun, tak lama kemudian, ia teringat sesuatu dan dengan paksa menahan keinginan untuk mengakui Xiao Chen. Ia meminta maaf kepada Xiao Chen dan berkata, aku hanya mengikuti perintah. Aku tidak tahu kau ada di sini sebelumnya. Jika aku menyakitimu, kuharap kau bisa memaafkanku. Tanpa menunggu jawaban Xiao Chen, dia melompat mundur dan berteriak kepada tujuh pembunuh yang mengejar Ouyang Yi, misi berakhir, mundur. Setelah menatap Xiao Chen dalam-dalam dengan makna berbeda di matanya, Dai Qianwu akhirnya pergi dengan anggun dan menghilang dalam sekejap mata. Mundur. Melihat tuan muda pergi, ketujuh pembunuh itu kebingungan, tetapi mereka tidak berani melanggar perintah. Mereka masing-masing berpura-pura dan menghilang ke langit berbintang. Sepertinya dia punya rahasianya sendiri. Xiao Chen tidak berusaha menahannya. Dai Qianwu segera mundur setelah mengenalinya. Sepertinya dia tidak ingin menjadi musuhnya, dan dia mengkhawatirkan sesuatu, takut menimbulkan masalah baginya. Ini niat baik, dia akan mengerti. Namun, menurut Feng Tianyu, Dai Qianwu seharusnya pergi ke klan Shen Huang, jadi bagaimana dia bisa memimpin sekelompok pembunuh untuk menjalankan misi? Ya Tuhan, ada apa? Ouyang Yi berlari ke arah Xiao Chen, seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Kekasihmu. Seorang teman lama, hanya seorang teman biasa. Aku tidak percaya. Pasti ada ceritanya. Bagaimana mungkin seorang teman biasa meninggalkan misi dan mundur hanya untukmu? Ouyang Yi mengungkapkan keraguan yang mendalam. Percaya atau tidak? Wajah Ouyang Yi tiba-tiba berubah getir dan marah, kau tak punya rasa kemanusiaan terhadap lawan jenis. Aku memanggilmu saudara dengan sia-sia. Pacarmu menusukku dengan pedang, dan kau bahkan tak menunjukkan reaksi apapun. Mungkin aku harus membiarkan dia menggunakan ketiga jurus itu dan benar-benar memotong lidahmu. Kata Xiao Chen. Cek, apa gunanya? Aku bisa tumbuh kembali bahkan jika kau memotongku. Ouyang Yi mendengus. Xiao Chen. Terima kasih atas bantuan kalian berdua. Pada saat ini, dua orang jenius misterius yang tidak kalah cakap dari Ouyang Yi maju ke depan, mengungkapkan rasa terima kasih dan memperkenalkan diri. Orang yang jago bertinju itu bernama Hang Yuan. Orang yang ahli dalam ilmu pedang disebut Chang Chong. Namaku Ouyang Yi, dan ini Xiao Chen. Kami berdua mewakili sekte Zhan Yue. Kata Ouyang Yi. Jadi, saudara Ouyang dan saudara Xiao. Kalian berdua bukan dari Galalantian, kan? Tanya Hang Yuan. Ouyang Yi tersenyum dan berkata, setiap orang punya tujuannya masing-masing, dan mereka semua tahu dan memahaminya secara diam-diam. Pada dasarnya mustahil bagi surga bawah untuk melahirkan seorang jenius tingkat ke-6 dao besar, jadi keempatnya pasti memiliki asal-usulnya sendiri, dan banyak hal tidak perlu dijelaskan. Saudara Ouyang benar, itu kesepakatan diam-diam. Kata Hang Yuan sambil tersenyum. Tidak ada tanda-tanda siapapun dari Liga Tiandao. Kurasa serangan ini benar-benar diatur oleh Liga Tiandao, yang merupakan babak kedua dari uji coba ini. Chang Chong mengamati sekelilingnya. Apapun yang terjadi, Liga Tiandao meremehkan nyawa manusia. Tanpa peringatan sama sekali, mereka langsung membunuh orang. Banyak orang yang hanya menemani mereka tewas. Hang Yuan sangat marah. Orang-orang yang berada di dalam kapal terbang itu bukan saja mereka yang ikut serta dalam uji coba, tetapi juga teman-teman mereka, anggota keluarga, orang yang lebih tua, dan sebagainya. Namun, sebuah komet jatuh dan membunuh semua orang tanpa pandang bulu. Hampir separuh penduduknya musnah seketika. Itu belum semuanya, Liga Tiandao juga mengirim pembunuh untuk membunuhnya. Jika Xiao Chen dan Dai Qianwu tidak saling mengenal, mereka mungkin akan bertarung sampai mati hari ini. Terlalu kejam. Pergilah ke Changlei Tian dan tanyakan dengan jelas kepada orang-orang dari Liga Tiandao. Bagaimana mereka bisa mengatur persidangan seperti ini? Kata Hang Yuan Dao. Baiklah, suruh semua orang berkemas dan kita akan pergi ke Changlei Tian sendiri. Kata Chang Chong. Namun saat itu, lebih dari 30 orang yang sudah ketakutan menggelengkan kepala dan berkata, kalian bisa pergi sendiri. Kami telah memutuskan untuk mundur. Berhenti. Benar,
Ini sama sekali bukan pengadilan, ini jelas rencana untuk memusnahkan kita semua. Aku khawatir sesuatu yang lebih kejam akan menunggu kita saat kita sampai di Changleitian. Ini sama saja dengan mencari kematian. Bab 1417. 30 orang itu ketakutan dan akhirnya memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam persidangan dan kembali dengan cara yang sama. Tentu saja, Xiao Chen dan ketiga orang lainnya tidak berusaha menahannya. Lin Ya, Zhan Xingguan, kalian juga harus kembali. Ujian ini tidak sesederhana kelihatannya. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan kalian hadapi selanjutnya, kata Xiao Chen kepada mereka berdua. Awalnya, Ouyang Yi tidak menganggap serius cobaan di surga bawah, dan Xiao Chen pun menganggapnya kurang serius lagi. Namun memang ada masalah dengan putaran kedua uji coba ini. Lin Ya dan Zhan Xingguan terus mengikuti, tetapi mereka tidak dapat membantu sama sekali dan hanya akan menghalangi mereka. Kami mengerti, jaga diri kalian. Zhan Xingguan dan Lin Ya memberikan beberapa instruksi dan kemudian kembali bersama orang banyak. Xiao Chen, Ouyang Yi, Hang Yuan dan Chang Chong pergi ke Changleitian bersama-sama. Saya tidak pernah menyangka akan memiliki kesempatan melihatnya lagi. Dai Qianwu bergegas kembali ke Istana Phoenix dengan banyak pikiran di benaknya, merasa terkejut dan sedikit melankolis. Meskipun dia sekarang adalah dewi dari klan Phoenix dan telah melihat banyak sekali jenius dan pahlawan, tingkat kontak yang dimilikinya jauh melampaui apa yang dapat dia alami di bumi saat itu. Namun setiap kali malam tiba dan semua orang telah terlelap, ia selalu teringat pada Xiao Chen, lelaki yang meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Dia telah mencoba beberapa kali untuk kembali ke bumi untuk mencari Xiao Chen, tetapi dia tidak pernah menemukan jalan. Selama periode ini, dia secara tidak sengaja menemukan Feng Yuhe, tetapi Feng Yuhe tidak tahu bagaimana cara kembali, jadi dia harus menyerah. Awalnya, ia berpikir bahwa ia dan Xiao Chen tidak akan pernah berhubungan lagi, dan Xiao Chen hanya akan ada dalam ingatannya selamanya. Namun, ia tidak menyangka takdir akan mempertemukan mereka secara kebetulan seperti itu. Sebenarnya dia ingin jujur pada Xiao Chen, tetapi akal sehatnya mengatakan untuk tidak melakukannya, kalau tidak, Xiao Chen akan terluka. Misinya gagal, dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada guru. Dai Qianwu berpikir sambil bergegas melanjutkan perjalanannya. Ketika dia tiba di Istana Phoenix, dia menemukan sesuatu yang sangat buruk. 7 pembunuh Tianzi yang dibawanya telah kembali ke hadapannya, tampaknya menggunakan beberapa metode jalan pintas seperti jimat teleportasi. Qianwu, cepat datang temui aku. Suara marah terdengar di aula. Orang-orang ini benar-benar mengkhianatiku. Dai Qianwu tidak berdaya, takut semua kebohongan yang dipikirkannya sepanjang jalan tidak akan ada gunanya. Di dalam Phoenix Hall yang megah dan hikmat, seorang wanita anggun berdiri membelakangi aula. Di bawah aula, 7 pembunuh bayaran berpakaian hitam berlutut dengan satu kaki, penuh kekaguman. Dai Qianwu tahu bahwa tidak ada jalan keluar, jadi ia mempercepat langkahnya dan tiba di depan aula. Ia membungkuk sedikit dan berkata, murid memberi salam kepada guru. Wanita anggun itu bahkan tidak menoleh, nadanya penuh dengan ketidakpedulian. Qianwu, tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Qianwu mengakui kesalahannya, tolong hukum aku, Tuan. Kata Dai Qianwu. Guru, suster muda Qianwu sedang menjalankan misi pertamanya, jadi kesalahan pasti terjadi. Jangan salahkan dia. Tiba-tiba terdengar tawa, dan seorang pemuda berjas putih yang anggun dan tampan melangkah masuk ke aula. Sikap dan keanggunannya berkelas tinggi sekaligus anggun. Tentu saja, karena kita sudah sepakat, maka berilah aku imbalan yang setimpal. Pemuda berbaju putih itu tersenyum dan membungkuk, aku percaya bahwa guru tahu itu dapat dipercaya dan tidak akan mengingkari janjinya. Mendengar hal ini, wanita anggun itu dengan berat hati mengeluarkan sebuah token ungu dan melemparkannya kepada pemuda berpakaian putih, karena kamu telah menyelesaikan tugas, token ini milikmu. Terima kasih, Tuan Tao. Pemuda berbaju putih itu menerima token ungu itu, semburat kegembiraan terpancar di wajahnya. Ia menoleh ke arah Dai Qianwu sambil tersenyum dan berkata, terima kasih juga, Nona Dai. Haha. Sambil tertawa penuh kemenangan, pemuda berpakaian putih itu mengambil token dan meninggalkan Istana Phoenix. Guru, maafkan aku. Dai Qianwu menundukkan kepalanya, menyadari bahwa ia telah mengecewakan harapan gurunya. Katakan padaku, kenapa kau menghentikan misi ini? Tanya wanita anggun itu. Dengan kekuatanmu, membunuh orang-orang itu sudah lebih dari cukup. Dai Qianwu melirik ke 7 pembunuh di sampingnya, tahu bahwa dia tidak bisa berbohong kepada mereka, jadi dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, saya bertemu seorang teman dan tidak bisa terus membunuh. Teman? Tanya wanita anggun itu, selain Feng Yuhe, apakah kau punya teman lain di alam dewa? Dia teman dari bumi sebelumnya. Dia menyelamatkan hidupku, dan lebih dari sekali. Kata Dai Qianwu. Oh, wanita anggun itu sepertinya mendengar sesuatu yang aneh. Ia berbalik dan tersenyum dengan sedikit geli, alih-alih senyum acuh tak acuh sebelumnya. Apakah dia orang yang kau sukai? Dai Qianwu terkejut dan segera menjelaskan, Tuan, jangan bicara omong kosong. Itu tidak benar. Aku dan dia hanyalah teman biasa. Seorang teman biasa, dan kau mengorbankan misimu demi dia. Tanya wanita anggun itu, kau seharusnya tahu bahwa token Phoenix ungu dapat membantumu naik ke posisi Master Tao. Sekarang setelah token itu direbut Feng Shuo, kau punya musuh yang tangguh. Mendengar ini,
Dai Qianwu tidak terlalu peduli dan berkata, tidak masalah. Aku tidak terlalu tertarik dengan posisi Master Dao. Jika Feng Shuo ingin mengambil posisi itu, biarkan saja. Turun. Wanita anggun itu tiba-tiba melambai ke arah 7 pembunuh itu. Ya, ketujuh orang itu tidak berani ragu dan meninggalkan aula bersama-sama. Kemudian, wanita anggun itu menghampiri Dai Qianwu sambil tersenyum dan berkata lembut, Qianwu, tidak ada orang luar di sini sekarang, jadi kau tidak perlu menyembunyikannya dari Tuan. Mereka sudah menjelaskannya dengan sangat jelas saat melaporkannya tadi. Orang yang membuatmu bingung itu adalah seorang pemuda tampan. Siapa yang akan percaya kalau aku bilang tidak ada apa-apa di antara kalian berdua? Tuan, Dai Qianwu tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Qianwu, apa aku tidak tahu karaktermu? Tanya wanita anggun itu. Aku sudah memperkenalkan banyak pangeran dan orang suci kepadamu, tapi kau tidak menganggap serius satu pun dari mereka. Tadi, saat kita membicarakannya, kau tampak gugup dan berusaha keras menutupi serta menyangkalnya. Tapi kau tidak tahu bahwa semakin kau melakukannya, semakin terbukti bahwa kau peduli padanya. Dai Qianwu tercengang saat mendengar ini. Dia sebenarnya tidak ingin melibatkan Xiao Chen, tetapi jika ditanya apakah dia menyukai Xiao Chen, dia tidak bisa menjawab. Tapi satu hal yang pasti, Xiao Chen adalah pria yang paling dikaguminya. Dibandingkan dengan Xiao Chen, para pangeran dan orang suci itu tidak ada apa-apanya. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Menurutnya, Xiao Chen lahir di bumi. Jika dia tidak memiliki petualangan yang sama dengannya, dia akan jauh lebih rendah daripada para pangeran dan orang suci dari keluarga kerajaan kuno. Tetapi kekuatan hanyalah sebagian dari pesona pribadi. Ada banyak hal yang dikaguminya dari Xiao Chen. Tidak, tidak. Wanita anggun itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, Qianwu, kau sekarang adalah Dewi Phoenix. Untuk layak untukmu, kau setidaknya harus menjadi jenius setingkat naga sejati. Tidak, kau harus meraih kesucian. Dia tampaknya bertekad untuk berpartisipasi dalam ujian suci. Mungkin dia punya kesempatan. Gumam Dai Qianwu dalam hati. Jika dia benar-benar bisa meraih kesucian, guru akan mengambil alih dan mengundangnya untuk menikah dengan klan Phoenix sebagai menantu. Kata wanita anggun itu. Guru, Anda semakin keterlaluan. Bisakah kita lewati topik ini? Entah kenapa, jantung Dai Qianwu berdebar kencang. Ia tak berani melanjutkan percakapan yang tidak relevan dengan gurunya, jadi ia mengganti topik dan berkata, jangan bicarakan dia dulu. Guru, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Saya harap Anda bisa memberi saya pencerahan. Ada apa? Tanya wanita anggun itu. Mengenai misi untuk membunuh mereka yang berpartisipasi dalam ujian suci. Tanya Dai Qianwu, mengapa mereka membunuh mereka semua tanpa alasan. Bab 1418. Mendengar ini, wanita anggun itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menatap Dai Qianwu dengan tatapan ambigu, senyum mengembang di bibirnya. Guru, mengapa Anda menatapku seperti itu? Tanya Dai Qianwu lemah. Kamu bilang kamu akan melewatkan topik tentang dia, tetapi kamu masih memikirkannya di alam bawah sadar. Kata wanita anggun itu. Mustahil. Tidak. Wanita anggun itu terkekeh. Saat kau menerima misi ini, kau sama sekali tidak ragu, bahkan tidak bertanya kenapa. Tapi sekarang setelah kau kembali, kau malah bertanya begitu banyak. Mungkinkah itu karena dia? Guru, saya tidak mengatakan apa-apa. Anda memaksakan hubungan ini kepada saya. Dai Qianwu menyangkalnya, bertingkah seperti anak manja. Kau tahu apa yang kau pikirkan? Kata wanita anggun itu sambil tersenyum. Aku malah semakin penasaran dengan orang ini. Bagaimana mungkin orang sepertimu begitu terobsesi padanya? Kenapa kau tidak meluangkan waktu untuk bertemu dengannya? Guru, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Dai Qianwu tidak melanjutkan topik. Ia merasa gurunya sengaja menggodanya. Mendengar ini, wanita anggun itu berhenti bercanda dan berkata dengan serius, memang ada cerita tersembunyi di balik kejadian ini. Kita hanya bisa bilang mereka sial. Nasib buruk. Dai Qianwu ragu-ragu, apa maksudmu? Kau akan segera mengerti bahwa 18 langit bawah akan mendatangkan badai berdarah dan kehilangan nyawa yang dahsyat. Desa wanita anggun itu. 6 hari kemudian, Xiao Chen dan ketiga rekannya tiba di Changleitian. Orang-orang Liga Tiandao ditempatkan di kota Beiwang, pusat Changleitian. Mereka berempat menghabiskan 1 hari lagi dan tiba di luar kota Beiwang. Berhenti. Siapa kau? Kota Beiwang sekarang menjadi tempat latihan utama bagi para orang suci. Orang luar tidak diizinkan masuk. Keempatnya ingin memasuki kota tetapi dihentikan oleh penjaga. Para penjaga kota Beiwang setidaknya telah mencapai tingkat kelima dao besar, dan beberapa bahkan telah mencapai tingkat ke-6. Bagaimanapun, ini adalah masa yang luar biasa. Ujian orang suci memiliki makna yang sangat penting dan dampak yang luas. Aliansi Tiandao pasti akan mengirimkan pasukan yang kuat untuk menjaganya dengan ketat. Para penjaga ini pada dasarnya sudah tua dan telah kehabisan potensi mereka. Misalnya, Zhan Xingguan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menerobos dalam hidupnya, jadi dia tidak memiliki keinginan untuk menjadi orang suci. Kami di sini untuk berpartisipasi dalam persidangan. Ouyang Yi melangkah maju untuk bernegosiasi, tidakkah kau lihat bahwa kami berempat adalah pilihan surga, naga di antara manusia? Beberapa penjaga tua saling berpandangan. Tak terhibur oleh Ouyang Yi,
mereka bertanya dengan sangat serius, dari mana asalmu? Gailan Lan, kata Ouyang Yi. Jia Lantian. Penjaga itu terkejut. Ia melirik Xiao Chen, Hang Yuan, dan Chang Chong, lalu bertanya dengan heran, masih ada 4 orang lagi. Dari nada bicaramu, sepertinya kamu menganggap 4 orang terlalu banyak. Ouyang Yi tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Ada puluhan pasukan di Galatian, dan setidaknya ada 100 jenius dari generasi muda. Pada akhirnya, hanya tersisa 4, dan pihak lain benar-benar berpikir jumlahnya terlalu banyak. Ini. Penjaga itu ragu sejenak dan bertanya dengan hati-hati, permisi, siapa Ouyang Yi? Ouyang Yi mengangkat alisnya, tuan muda ini dia. Jadi, Anda Tuan Ouyang. Maaf, maaf. Sikap penjaga itu langsung berubah jauh lebih baik, bahkan dengan sedikit rayuan, para petinggi telah memberi perintah agar Tuan Ouyang dari Jia Lantian dipersilakan masuk. Yah, lebih tepatnya begitu. Tunggu, di mana mereka? Ouyang Yi menunjuk Xiao Chen dan 2 orang lainnya di belakangnya. Mereka. Kata penjaga itu dengan malu, Galantian hanya punya 1 tempat untukmu, Tuan Ouyang. Apa? Ouyang Yi terdiam setelah mendengar ini. Meskipun dia tidak mempunyai masalah lagi, meninggalkan Xiao Chen seperti itu bukanlah gayanya. Kalian tidak kelewatan, kan? Hang Yuan tak kuasa menahan diri untuk menyela. Hanya ada 1 tempat di seluruh Galantian. Senang rasanya punya tempat. Pasukan Jin Dingtian sudah musnah di ronde kedua, tak seorang pun tersisa. Kata penjaga itu. Hancur total. Hang Yuan menarik napas. Tampaknya bukan hanya mereka saja yang diserang, tetapi Jin Dingtian juga diserang. Sedangkan untuk Jin Dingtian, kita hanya bisa bilang mereka tidak kompeten, tapi kita berempat berhasil lolos babak kedua bersama dan berdiri di situasi berbahaya seperti ini. Sekarang kau bilang hanya ada 1 tempat. Bukankah itu tidak pantas? Kata Ouyang Yi. Ini. Ketika dia berjaga-jaga dan mempersulit dirinya sendiri, dia menoleh ke utara dan melihat sesosok tubuh terbang keluar kota. Ternyata tetua Liga Tiandao lah yang pergi ke Galalan untuk menjemput mereka. Ia membawa semua orang ke kapal terbang, lalu menyelinap pergi. Ia tidak terlihat saat serangan terjadi. Sialan, Pak Tua, masih berani kabur. Ouyang Yi sedang kesal. Ia menghunus pedang beratnya dan ingin melawannya. Tuan Ouyang, jangan marah. Saya hanya seorang tetua kecil. Banyak hal yang harus diatur oleh para petinggi. Percuma saja Anda menyalahkan saya. Tetua Liga Tiandao itu tampak kesal. Kalian membunuh begitu banyak orang sekaligus, dan kalian, Liga Tiandao, masih menyebut diri kalian Liga Keadilan. Ouyang Yi mengumpat, kalau bukan karena keberuntungan kami pasti sudah mati seperti para kontestan Jin Dingtian. Jangan khawatir, Tuan Ouyang, Anda akan baik-baik saja. Dengan orang itu di sini, tidak ada yang berani menyentuh Anda. Kata tetua Liga Tiandao sambil tersenyum kecut. Dia. Ekspresi Ouyang Yi tiba-tiba berubah ketika mendengar ini, dan udara dingin melonjak keluar, mencoba membekukan orang-orang di sekitarnya sampai mati. Xiao Chen menjadi termenung setelah mendengar ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang dibicarakan para tetua Liga Tiandao dan Ouyang Yi, dia menduga bahwa Ouyang Yi memiliki latar belakang yang luar biasa dan pasti ada seseorang yang melindunginya. Dai Qianwu juga mengatakan bahwa misinya adalah membunuh semua orang kecuali Ouyang Yi, jadi mereka terpaksa memotong lidahnya. Akan tetapi, tampaknya Ouyang Yi dan orang penting ini tidak memiliki hubungan yang baik, setidaknya itulah yang terjadi dari sudut pandang Ouyang Yi. Senior, apapun yang terjadi, kita sudah melewati babak kedua persidangan. Kau tidak punya alasan untuk menolak kami, kan? Kata Chang Chong. Saya sudah tahu detailnya, dan sudah berkonsultasi dengan para petinggi. Kata tetua Liga Tiandao. Karena kalian berempat sudah lolos babak kedua, saya akan memberikan pengecualian dan mengizinkan kalian memasuki kota Beiwang. Tapi saya peringatkan kalian sebelumnya, ujian di kota Beiwang akan lebih brutal daripada 2 babak sebelumnya, jadi bersiaplah. Karena aku di sini, aku pasti cukup waspada. Kata Hang Yuan, bahkan jika aku menghadapi kematian, aku tidak akan takut. Benar sekali. Darah Chang Chong juga mendidih. Tak perlu dikatakan, Ouyang Yi dan Xiao Chen, semakin sulit, semakin tertarik mereka. Kalau begitu, ikuti aku ke kota. Tetua Liga Tiandao berbalik dan mengeluarkan perintah tertulis dan menyerahkannya kepada penjaga untuk ditinjau. Setelah penjaga melihatnya, dia menunjukkan sikap hormat, 4 tuan, silakan masuk. Xiao Chen dan ketiga orang lainnya memasuki kota bersama-sama. Kota Beiwang sangat besar dan makmur, dengan banyak penduduk. Ini, Ouyang Yi, Hang Yuan dan Chang Chong melirik ke sekeliling kota Beiwang dan langsung tampak serius, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Kau memilih jalanmu sendiri. Bagaimana kau menjalaninya tergantung pada kemampuanmu. Aku tak akan menemanimu lagi. Tetua Liga Tiandao tersenyum misterius dan berbalik untuk pergi. Bab 1419. Ouyang Yi dan 2 orang lainnya tidak peduli dengan kepergian tetua Liga Tiandao. Mereka masih mengamati situasi di kota. Xiao Chen juga melirik sekeliling dengan santai, tetapi segera mengalihkan pandangannya, tidak menunjukkan banyak minat. Jalanan kota ramai dengan orang-orang, dan banyak orang yang lalu lalang memperhatikan mereka. Sepertinya ada orang baru di sini. Siapa dia? Aku tidak mengenalnya. Dia tidak terlihat seperti seorang jenius dalam daftar putra mahkota.
Jika kamu tidak ada dalam daftar orang suci cadangan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Banyak indera spiritual yang melanda mereka, lalu cepat-cepat mundur, sibuk dengan urusan masing-masing dan tidak lagi memperhatikan. Namun ada juga beberapa orang yang penasaran dan tampaknya ingin bersenang-senang dan memperlihatkan ekspresi main-main. Pendatang baru, beraninya kau datang ke kota Beiwang tanpa kekuatan. Ambil pedangku. Tiba-tiba, seorang pria kuat terbang keluar dari sebuah restoran di kejauhan. Tanpa kata-kata atau alasan apapun, dia dengan santai mengayunkan pedangnya dan menebas ke arah Xiao Chen dan 3 orang lainnya, seolah-olah tidak masalah jika dia menghabisi mereka secara langsung. Bajingan! Ouyang Yi sangat marah. Ia berdiri di depan, menghunus pedang berat di tangannya, dan menebas dengan kekuatan dahsyat. Ledakan! Dalam pertarungan pedang, angin dan guntur tiba-tiba muncul, kekuatan tak terbatas menghantam, dan gelombang pedang yang mengerikan menyapu seluruh ladang. Peng! Pria tegap itu tidak sebanding dengan Ouyang Yi dalam hal kekuatan, dan langsung terluka parah oleh kekuatan pedang tersebut. Ia terlempar ratusan kaki jauhnya dan menghancurkan sebuah bangunan. Hah! Orang baru ini kuat sekali. Aku salah. Dia jelas punya kekuatan untuk masuk daftar cadangan orang suci. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah dia seorang jenius baru? Gerakan pedang Ouyang Yi yang memukau mengejutkan banyak penonton di sekitarnya dan membuat mereka menatapnya dengan mata baru. Cek-cek, Ouyang Yi, kamu benar-benar mengesankan. Kamu langsung jadi pusat perhatian begitu masuk kota. 3 sosok muncul di langit. Pemimpin ketiganya adalah seorang gadis bergaun korset lavender, yang tampaknya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Ia unik, tetapi memiliki temperamen mulia yang tak terlukiskan, layaknya seorang putri dari keluarga kerajaan. 2 pria lainnya jelas-jelas pengikutnya. Mereka sangat tinggi, setidaknya 2 meter 5 kaki, dan berdiri di kedua sisi di belakang gadis itu. Kombinasi seperti itu selalu membuat orang menoleh dan terkagum-kagum. Penyihir ini muncul lagi. Set, pelankan suaramu. Aku putri sungguhan. Kalau dia dengar, kau akan mati tanpa tahu bagaimana kau mati. Melihat ke arah utara kota, banyak orang mengenali gadis yang mengenakan rok luo, tetapi mereka tampak sangat waspada dan tidak berani mengkritiknya. Ouyang Yi menatap gadis itu dan mengerutkan kening, apakah kamu mengenalku? Alasan mengapa ia lari ke surga bawah tentu saja untuk menjauh dari keluarganya dan berlatih di tempat di mana tidak seorang pun mengenalnya. Namun akhir-akhir ini, sepertinya semua orang tahu namanya. Hehe. Kakakmu benar-benar jenius tingkat naga, ditakuti oleh 9 wilayah. Siapa yang tidak mengenalnya? Dengan reputasi sehebat itu, tentu saja adikmu juga akan disukai orang lain. Gadis berok sutra itu tersenyum manis. Ia sangat cantik. Satu lirikan darinya dapat memikat seluruh kota, dan lirikan lainnya dapat memikat seluruh negeri. Ekspresi Ouyang Yi menjadi gelap ketika mendengar ini, jika kamu datang untuk berbicara denganku karena dia, maka aku minta maaf, kita tidak cocok. Haha, sepertinya rumor itu benar. Kau dan kakakmu memang punya konflik. Gadis bergaun sutra itu terkekeh. Tapi ini sempurna. Kita bisa bekerja sama untuk menahannya. Bergabung. Ouyang Yi tampak aneh. Benar sekali. Kata gadis bergaun sutra itu. Kenapa, kau meragukan kemampuanku? Kau ingin aku membuktikannya? Di belakangnya, kedua lelaki raksasa itu tampaknya mengerti maksud tuannya, dan langsung menyerang dengan pukulan. Ekspresi Ouyang Yi sedikit berubah, dan dia mengangkat pisaunya untuk menghalangi. Namun manusia raksasa itu tidak hanya besar ukurannya, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Peng! Ouyang Yi sama sekali tidak mampu menahan pukulan dahsyat itu. Tangannya mati rasa karena benturan, dan ia hampir tidak mampu memegang pedang berat itu, sehingga ia berulang kali mundur. Saudara Ouyang, hati-hati. Melihat hal ini, Hang Yuan dan Chang Chong melangkah maju bersama, salah satu dari mereka melingkarkan lengannya di bahu Ouyang Yi untuk meredakan kekuatannya, yang membuat Ouyang Yi berhenti. Hei, kalian berdua! Gadis berbaju sutra itu terkejut dan mulai memperhatikan Hang Yuan dan Chang Chong dengan saksama. Dia datang untuk Ouyang Yi, dan awalnya dia hanya peduli pada Ouyang Yi. Tetapi sekarang, setelah melihat sekilas, dia menemukan bahwa Hang Yuan dan Chang Chong tidak kalah kuat dari Ouyang Yi. Menarik, kita menemukan harta karun. Gadis bergaun sutra itu menatap ketiga orang itu dengan mata berbinar, seolah-olah dia telah melihat mangsa baru. Ouyang Yi, siapa nama kedua temanmu? Tanya gadis berbaju sutra. Apa yang ingin kau lakukan? Ouyang Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, kalau kau punya tujuan, katakan saja langsung padaku. Jangan bertele-tele. Kamu baru saja tiba di kota Beiwang, jadi mungkin kamu belum tahu aturan di sini. Kukatakan padamu, kota Beiwang sangat berbahaya. Bertindak sendirian sama saja dengan mencari mati. Kalian harus punya tim yang kuat untuk saling menjaga. Gadis bergaun sutra itu meletakkan tangannya di belakang punggung, tampak sangat bangga. Bergabunglah dengan kelompokku, dan aku akan memastikan kalian bersenang-senang di kota Beiwang. Jadi, kau di sini untuk mencari amnesti? Tanya Ouyang Yi. Aku mengerti, tapi jangan malu atau memaksakan diri. Kata gadis bergaun sutra itu. Putri ini jelas tidak bermaksud menakut-nakutimu. Tanpa tim yang kuat, kau pasti akan mati di kota Beiwang. Ouyang Yi terdiam setelah mendengar ini, lalu berkata,
aku tidak bisa memutuskan, tanyakan saja pada Xiao Chen. Jika dia setuju, maka kita setuju. Dalam perjalanan menuju Chang Leitian, mereka berempat saling berkomunikasi dan mengenal satu sama lain. Tentu saja, kelompok yang beranggotakan 4 orang harus memiliki kepala. Meskipun mereka tidak menyebutkannya secara eksplisit, Ouyang Yi, Hang Yuan, dan Chang Chong semuanya secara diam-diam setuju bahwa Xiao Chen akan menjadi pemimpin. Xiao Chen, siapa? Gadis bergaun sutra itu terkejut dan menatap Hang Yuan dan Chang Chong. Bukan kita, tapi dia. Hang Yuan menunjuk Xiao Chen yang sedari tadi diam saja. Dia. Gadis dalam gaun sutra itu tertegun sejenak, dan matanya tertuju pada Xiao Chen dengan rasa terkejut dan ragu. Awalnya dia datang hanya untuk Ouyang Yi, tetapi kemudian ketika dia melihat Hang Yuan dan Chang Chong beraksi, dia pun berpikir mereka tidak buruk. Mungkinkah dia masih keliru? Pemuda ini, yang sama sekali diabaikan, adalah orang penting, pemimpin keempat orang itu. Ouyang Yi, sebenarnya bersedia kalah dari pemuda ini. Xiao Chen, bagaimana menurutmu? Ouyang Yi, Hang Yuan, dan Chang Chong semuanya menunggu Xiao Chen membuat keputusan. Tidak ada gunanya bergantung pada orang lain. Kita berempat sudah cukup untuk membentuk tim. Maksud Xiao Chen sangat jelas, dia tidak akan menerima amnesti itu. Hei, adik kecil, kau harus berpikir matang-matang sebelum menjawab. Kata gadis bergaun sutra itu. Tunduklah padaku, dan aku bisa melindungimu. Sungguh, kalian berempat tidak cukup untuk membangun rumah di kota Beiwang. Xiao Chen meliriknya dan berkata dengan tenang, kau begitu bersemangat merekrut orang dan memperluas kekuasaanmu. Apakah itu berarti kau tidak merasa aman di kota Beiwang? Gadis yang mengenakan rok sutra tampak terkejut saat mendengar ini, seolah-olah dia tidak menyangka Xiao Chen akan mengatakan hal seperti itu. Demi harga diri, dia jelas tak boleh kalah, dan berkata dengan bangga, tentu saja, putri ini bukannya tak terkalahkan di kota Beiwang. Aku memang punya beberapa musuh dan saingan, tapi mereka semua setara. Mereka tak bisa berbuat apa-apa padaku. Xiao Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu, mengapa kau tidak mengandalkanku dan aku akan melindungimu? Bab 1420. Xiao Chen berbicara dengan santai, seolah-olah dia sedang bercanda, tetapi juga seolah-olah dia tidak bercanda. Gadis dalam gaun sutra itu tertegun cukup lama, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Xiao Chen ingin melindunginya. Di zaman sekarang ini, masih adakah orang yang berani bicara sembarangan? Bahkan saudara jahat Ouyang Yi pun tidak mungkin mengucapkan kata-kata seperti itu, kan? Lancang. Di belakang gadis berok sutra itu, kedua pria berotot besar itu tampak geram. Mereka mengira Xiao Chen telah menyinggung tuan mereka dan hendak maju untuk memberi Xiao Chen pelajaran. Ini bukan urusanmu. Mundur. Gadis bergaun sutra itu melambaikan tangannya untuk menghentikan kedua pria itu. Lalu, dengan tangan di belakang punggung, ia melompat-lompat di sekitar Xiao Chen dan berkata dengan senyum licik, apa kau benar-benar ingin melindungiku? Tentu saja, selama kau bergabung dengan tim kami, mematuhi aturan tim kami, dan mengikuti instruksiku, kau akan menjadi bagian dari kami. Jika ada yang menindasmu, aku akan melindungimu. Kata Xiao Chen. Bagus sekali. Gadis bergaun sutra itu tersenyum gembira seolah menemukan sesuatu yang menyenangkan. Ia membungkuk kepada Xiao Chen dan berkata, Kakak Xiao, terimalah salamku. Putri, Anda. Kedua pria besar itu saling memandang, tidak tahu apa yang akan dilakukan tuan mereka. Kalian pergilah sekarang. Mulai sekarang akulah orangnya saudara Xiao. Biarkan orang-orang, aliansi bayangan, memilih pemimpin lain untuk menggantikanku. Kata gadis berok sutra itu. Putri, apakah kamu meninggalkan aliansi bayangan? Tentu saja, aku tidak bisa mendapatkan kue dan memakannya sekaligus, kata gadis bergaun sutra itu dengan nada bercanda. Aku takut kakak Xiao akan marah. Kau benar-benar tahu. Kata Xiao Chen, orang yang bermain di kedua sisi benar-benar tidak disukai. Jadi, untuk membuktikan kesetiaanku kepada saudara Xiao, aku akan mengundurkan diri dari posisi pemimpin aliansi bayangan. Kata gadis berok luo dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sama sekali tidak terikat dengan posisi pemimpin. Tapi, putri, kami setia padamu, bukan aliansi bayangan. Kalau kau meninggalkan aliansi bayangan, kami tak punya pilihan selain mengikutimu. Kedua pria raksasa itu setia. Kau tidak dibutuhkan di sini. Berapa kali harus kukatakan sampai kau mengerti? Kenapa kau tidak pergi saja dari sini? Gadis berok sutra itu berbicara dengan nada sedikit tertekan dan dingin, seolah-olah ia telah berubah menjadi orang yang berbeda dalam sekejap. Kedua pria raksasa itu gemetar ketakutan. Putri, tenanglah. Kami akan segera pergi. Penindasan yang sangat kuat. Ouyang Yi dan dua orang lainnya menatap kedua pria raksasa yang melarikan diri ketakutan, tanpa sedikit pun rasa jijik di hati mereka. Sebaliknya, mereka menjadi lebih waspada terhadap gadis berok sutra itu. Meski hanya sesaat, gadis bergaun sutra itu jelas memancarkan aura penindasan yang mengerikan. Belum lagi kedua pelayan itu, mereka pun merasa sangat tertindas. Hehe, kakak Xiao, aku akan meninggalkan aliansi bayangan. Mulai sekarang, aku akan sendirian dan tak berdaya di kota Beiwang. Kau harus melindungiku. Gadis bergaun sutra itu tersenyum manis dan polos. Tunggu.
Ouyang Yi tak kuasa menahan diri untuk menyela dan berkata, sebelum bergabung dengan kami, kenapa kau tidak memperkenalkan dirimu dulu? Kami belum tahu apapun tentangmu. Belum perkenalkan diri. Gadis bergaun sutra itu bingung, lalu tersenyum dan berkata, sudahlah, belum terlambat untuk memperkenalkan diri. Namaku Pei Anqi, dan semua orang suka memanggilku, malaikat kecil. Kalian boleh memanggilku apa saja. Gadis iblis Daluo, Pei Anqi. Dentang. Ouyang Yi segera menghunus pedangnya, keringat dingin mengucur di wajahnya, dan bersikap waspada terhadap gadis dalam gaun sutra itu seolah-olah dia sedang waspada terhadap monster. Reaksi Hang Yuan dan Chang Chong tak lebih lambat dari Ouyang Yi. Mereka bersiap, masing-masing berkonsentrasi untuk waspada, jantung mereka berdebar kencang. Mereka tidak percaya bahwa mereka hampir ditipu oleh penyihir ini dan benar-benar mengira dia adalah seorang putri kecil yang tidak bersalah. Kalau aku benar-benar pergi bersamanya, aku takut aku akan dimakan sampai tak tersisa tulangnya. Apa yang kau lakukan? Pei Anqi menarik sehelai rambut hitamnya dengan tangan rampingnya, matanya yang cerah terbuka lebar saat dia berkata dengan nada kesal, kau bilang kau akan melindungiku, kau tidak akan mengingkari janjimu, kan? Penyihir, apa yang kau lakukan? Ouyang Yi mengarahkan pisaunya ke arah Pei Anqi, tidak berani tertipu oleh penampilannya. Tidak, aku serius mencari suaka. Kau tidak tahu betapa sulitnya bagi seorang wanita yang kesepian dan lemah untuk bertahan hidup di kota Beiwang. Pei Anqi menghela napas dan menatap Xiao Chen dengan sedih, kakak Xiao, mereka benar-benar meragukanku. Kau tidak mungkin sekasar mereka, kan? Aku menepati janjiku, kau boleh mengikuti kami. Kata Xiao Chen. Ya, kakak Xiao, aku sangat mencintaimu. Pei Anqi dengan gembira membuat gerakan tangan gunting dan melompat 3 kali di tempat. Xiao Chen, kemari. Ouyang Yi begitu cemas hingga ia berputar-putar. Ia menarik Xiao Chen ke samping dan berbisik, Xiao Chen, jangan tertipu oleh penampilannya. Kukatakan padamu, dia benar-benar penyihir, tipe yang melahap orang tanpa meninggalkan tulang. Banyak sekali jenius yang telah gugur di tangannya, bahkan jenius tingkat naga sejati. Oh, apakah dia telah membunuh seorang jenius tingkat naga sejati? Alih-alih takut, Xiao Chen justru menunjukkan ekspresi tertarik. Ini bukan pertarungan langsung. Lagi pula, setiap jenius tingkat naga sejati memiliki kekuatan tempur yang mengerikan dan tak terkalahkan di bawah alam suci. Tapi Pei Anqi pandai menyihir orang dan memiliki banyak cara untuk memanipulasi jenius tingkat naga sejati di telapak tangannya, membuatnya terkenal dalam waktu singkat dan menderita kekalahan telak. Dia telah jatuh dari naga sejati menjadi orang biasa-biasa saja, dan akhirnya menghilang. Kata Ouyang Yi. Maksudmu, dia sengaja bergabung dengan kita untuk tujuan lain. Kata Xiao Chen. Sial, kau baru menyadarinya sekarang. Ouyang Yi yakin dan berpikir untuk mendefinisikan ulang IQ Xiao Chen dalam hatinya. Dia mungkin tidak punya motif khusus, dia hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Dia disebut penyihir karena dia begitu santai dalam segala hal, hanya untuk bersenang-senang, dan biasanya membuat orang lain menderita. Ouyang Yi memperingatkan Xiao Chen dengan hati-hati, jangan terlibat dengannya, atau dia akan menjebak kita berempat. Tidak berlebihan. Aku sudah berjanji pada mereka, jadi aku harus menepati janjiku. Xiao Chen menepuk bahu Ouyang Yi, mengisyaratkannya untuk tenang, lalu berbalik ke Pei Anqi dan berkata, dengarkan instruksiku mulai sekarang dan jangan membuat masalah. Ya, kakak Xiao memang yang terbaik. Kata Pei Anqi dengan manis. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kali ini aku benar-benar akan mati. Ouyang Yi bersandar di bahu Hang Yuan, dan sudah bisa meramalkan nasib tragis yang akan datang. Melihat Xiao Chen setuju, Hang Yuan tidak lagi menolak. Ia hanya menatap Pei Anqi dengan wajah serius dan berkata, Putri Anqi, bukankah Anda dari keluarga kerajaan Daluotian? Mengapa Anda datang ke surga bawah? Setelah mendengar ini, Ouyang Yi dan Chang Chong segera bersemangat dan menatap Pei Anqi dengan penuh tanya. Sungguh, Daluotian adalah salah satu dari 9 surga tingkat menengah, dan keluarga kerajaan Daluo adalah kekuatan nomor 1 di Daluotian. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya latar belakang Pei Anqi. Pei Anqi tidak perlu berpartisipasi dalam ujian surga bawah sama sekali, dan akan membuang-buang waktu jika dia berpartisipasi. Penampilan Pei Anqi di kota Beiwang benar-benar membingungkan. Bersambung.